Assalamualaikum. Kami dari kelompok 3 akan memaparkan materi mengenai kesetimbangan kimia dan faktor yang mempengaruhi kesetimbangan kimia. Anggota kami yaitu ada Muhammad Ikram, Dini Safira, Eka Yuliana Putri, dan Indi Wajihan. Kesetimbangan kimia menyatakan laju reaksi ke arah produk sama dengan laju reaksi ke arah reaktan, serta konsentrasi reaktan dan produk tidak berubah-ubah. Agar lebih paham dengan kesetimbangan kimia, mari kita perhatikan ciri-ciri kesetimbangan kimia berikut. Ciri yang pertama yaitu sistem tertutup. Produk dan reaktan tidak ada yang meninggalkan sistem. Ciri yang kedua yaitu reaksi bolak-balik. Zat produk dapat kembali bereaksi membentuk reaktan. Yang terakhir, bersifat dinamis. Reaksi berlangsung terus-menerus dalam dua arah dengan laju reaksi produk sama dengan laju reaksi reaktan secara mikroskopis. Selanjutnya ada jenis-jenis kesetimbangan kimia. Yang pertama ada kesetimbangan homogen dan yang kedua ada kesetimbangan heterogen. Nah, apa sih kesetimbangan homogen? Kesetimbangan homogen adalah kesetimbangan kimia yang di dalamnya terdapat satu wujud zat saja. Misalnya gas dan gas atau larutan dan larutan. Contohnya, pada senyawa hidrogen berbentuk gas bereaksi dengan senyawa iodin yang berbentuk gas membentuk senyawa hidrogen iodida yang berbentuk gas. Jadi wujudnya itu sama-sama gas, makanya disebut dengan kesetimbangan homogen. Yang kedua ada kesetimbangan heterogen. Kesetimbangan heterogen ialah kesetimbangan kimia yang di dalamnya terdapat berbagai macam wujud zat, seperti ada wujud gas, ada wujud padat, larutan, dan cair. Contohnya bisa dilihat dari reaksi tersebut yang memiliki wujud zat lebih dari satu, yaitu ada padat dan gas. Maka daripada itu reaksi ini disebut dengan kesetimbangan heterogen. Faktor-faktor yang mempengaruhi kesetimbangan. Pertama yaitu volume. Volume ditambah kesetimbangan akan koefisien besar, dan sebaliknya jika volume dikurangi maka kesetimbangan bergeser ke arah koefisien lebih kecil. Faktor yang kedua yaitu tekanan. Tekanan besar kesetimbangan ke koefisien terkecil, dan sebaliknya jika tekanan besar maka kesetimbangan akan bergeser ke koefisien besar. Faktor yang ketiga yaitu suhu. Jika suhu dinaikkan, maka kesetimbangan akan bergeser ke arah pembentukan senyawa menyerap panas. Jika suhu diturunkan, maka kesetimbangan akan bergeser ke arah pembentukan senyawa yang melepas panas. Dan faktor yang terakhir yaitu konsentrasi. Jika konsentrasi unsur di salah satu ruas ditambah, maka kesetimbangan akan bergeser ke arah yang berlawanan. Berikut ada ketetapan kesetimbangan kimia, di mana huruf kecil merupakan koefisien dari masing-masing zat dan huruf yang besar merupakan molaritas suatu zat. Langsung saja kita ke contoh soal yang pertama. Berikut ini faktor-faktor yang mempengaruhi pergeseran kesetimbangan, kecuali A. Konsentrasi, B. Katalisator, C. Suhu, D. Tekanan, dan E. Volume. Kita kembali ke faktor-faktor kesetimbangan kimia, di mana terdapat volume, suhu, tekanan, dan konsentrasi saja. Berarti jawabannya adalah B, katalisator. Karena katalisator tidak mempengaruhi pergeseran kesetimbangan, tetapi hanya mempercepat tercapainya kesetimbangan saja. Contoh soal nomor 2. Agar reaksi CCl4 terurai menjadi C dan 2Cl2, cepat mencapai keadaan kesetimbangan, perlakuan sebaiknya adalah A. Pada suhu tetap, volume diperbesar, B. Pada suhu tetap, tekanan diperbesar, C. Ditambah katalitator, D. Pada suhu tetap, konsentrasi CCl4 diperbesar, dan E. Pada suhu tetap, konsentrasi CCl4 dikurangi. Jawabannya adalah C. Ditambah katalisator.
Agar reaksi CCl4 terurai menjadi C dan 2Cl2 cepat mencapai keadaan kesetimbangan, perlakuan sebaiknya ditambahkan katalisator. Karena seperti yang kita ketahui, katalisator adalah mempercepat tercapainya kesetimbangan. Contoh soal nomor 3. Perhatikan reaksi di bawah ini. Tentukan jenis kesetimbangan dari masing-masing reaksi. Reaksi yang pertama, gas hidrogen bereaksi dengan gas iodida membentuk gas hidrogen iodida. Seperti yang kita ketahui, wujud dari zat reaksi ini adalah gas. Jadi jawabannya adalah homogen. Reaksi yang kedua, yaitu padatan kalsium oksida bereaksi dengan gas sulfur dioksida membentuk padatan kalsium sulfat. Seperti yang kita lihat, bahwa ada dua wujud zat yang berada di dalam reaksi tersebut, yaitu padat dan gas. Jadi bisa dipastikan bahwa jenis kesetimbangannya adalah heterogen. Reaksi yang ketiga adalah gas nitrogen bereaksi dengan gas hidrogen membentuk gas nitrogen titrida. Seperti yang kita lihat bahwa wujud zat yang ada di dalamnya adalah gas. Berarti bisa dipastikan jawabannya adalah homogen.